Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendis ingin mempresentasikan tentang hakim dalam sistem pengadilan. Latar belakang. Sejak kelas 8, saya mulai menyadari bahwa keadilan bukan hanya sekedar kata, tetapi sesuatu yang bisa menentukan jalan jalan hidup seseorang. Hakim adalah sosok yang duduk tenang, tetapi setiap keputusannya bisa mengubah cerita. Saya percaya menjadi hakim bukan sekadar cita-cita, melainkan panggilan untuk berani dan bertanggung jawab. Meski itu tidak mudah, walau meski itu tidak mudah, itulah alasan saya menjadikan profesi hakim sebagai tujuan dalam hidup saya. Keingintahuan terbesar. Saya ingin memahami konsep hakim karena saya sedang minat pada bidang itu. Ingin tahu perbedaan hukum yang diterima seseorang antara di Indonesia dan Korea Selatan, bagaimana cara hakim bekerja dan mengambil suatu keputusan, kenapa keadilan di Indonesia buruk, apakah salah hakim, apa yang terjadi ketika seseorang hakim menerima uang suap. Tujuan memilih hakim. Saya memilih minat menjadi hakim adalah karena tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan kebenaran. Saya ingin belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang adil, memahami persatuan hukum, dan menilai suatu masalah dengan bijak. Selain itu, minat itu juga mendorong saya untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan belajar memahami sudut pandang orang lain sebelum mengambil keputusan. Di hakim itu ada Eropa kontinental sivil atau tertulis seperti UUD. Nah, jadi sebelum ini tuh hakim itu di hukum itu atau yang kayak di UUD itu diambil dari Belanda, dari negara yang ngejajah. Jadi kayak hampir semua negara itu mengambil hukum dari negara yang menjajahnya dulu. Kayak kita Belanda. Tapi Indonesia itu mengambil Eropa kontinental sama Anglo-Saxon. Eropa kontinental itu kan yang tertulis kayak UUD. Nah, Anglo-Saxon itu kayak Amerika. Amerika itu yang nggak tertulis tapi menyesuaikan dengan masyarakatnya. Kalau misalnya kita sekarang masih ngikutin masih ngambil hukum dari zaman zaman waktu Belanda ngejajah. Nah, itu kan nggak sesuai sama masyarakat kita sekarang. Makanya Indonesia ngambil dua, Eropa kontinental sama Anglo-Saxon. Lex specialis derogat itu hukum yang khusus yang umum. Terus fakta sur fada itu setiap perjanjian yang Pada dilakukan secara sah harus ditaati oleh kedua pihak atau aturan itu harus ditepati. Misalnya saya buat janji sama seseorang. Nah, janji itu tuh harus ditepati. Ini nggak ada balasannya di pengadilan. Tapi karena itu dua-duanya sudah terikat janji dan itu tuh kesepakatan dari dua pihak, makanya itu harus ditepati. Ringkasan, ringkasannya itu dalam hukum semua dianggap sama, mau presiden, mau warga ataupun hakim sendiri. Hukum beragam, hukum itu beragam. Ada hukum perdata atau antar orang-orang, hukum pidana, baik yang melakukan kejahatan kepada seseorang atau kriminal. Ada juga hukum internasional, antar negara itu tuh di bawah PBB. Terus ada juga Mahkamah Konstitusi, yaitu evaluasi pelaksana undang-undang. Jadi kalau misalnya lagi mau buat hukum baru atau ada suatu kejahatan yang berat, nah nanti dia setelah di setelah hukumnya ditentukan ke orang itu, nanti bakal dievaluasi di Mahkamah Konstitusi.
Ada juga ini UUD yang jadi dasar hukum di negara ini itu peraturan itu hasil kesepakatan warga yang diwakili oleh DPR. Ada juga pengadilan pengadilan juga ada beberapa level. Ada pengadilan negeri, itu tingkat pertama, ada pengadilan tinggi, tingkat dua. Pengadilan negeri itu yang tahap satunya, kayak misalnya ada dua pasangan yang minta cerai. Itu baru bisa itu baru menggugat menggugat cerainya itu di pengadilan negeri. Terus pengadilan tinggi itu kalau misalnya tersangka atau yang tergugatnya itu merasa keberatan saat di pengadilan pertama. Ada juga udah segitu aja. Terus ada refleksi. Kekurangan saya masih merasa malas saat mengerjakan apapun itu, terlalu santai dan belum benar-benar serius. Juga tidak memaksimalkan waktu. Kelebihannya memiliki rasa keingintahuan yang lumayan besar, niat ketika mengerjakan sesuatu, dan gampang memahami sesuatu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk tanya, Bentar, Pak. Keadilan dimulai saat itu. Keadilan dimulai saat hati berhenti menilai dengan rasa dan mulai menimbang dengan nurani. salahnya untuk ini, selanjutnya sesi tanya jawab mulai dari lanjutan Arif. Ya, mulai. Ya. Saat menjelaskan membuat saya penasaran dengan topik yang disampaikan. Penasaran aja gak ada pertanyaan. Juwita. Mulai pujian, saran. Ini bagus slide-nya. Gimana? Menarik topiknya. Muji itu juga harus belajar. Orang cenderung melihatnya yang jeleknya. Mana Genis? Oh, mau langsung Pak? Boleh Boleh. dari Pamu. Jadi silakan. Halo, Assalamualaikum. Salam. Silakan Pamu. Boleh si saran, pertanyaan, tulis. Apakah kedengaran? Silakan Pak Pol. Halo, Ya Pak. Ken, jelasin lagi itu. Hakim dalam mengambil keputusan eh, itu dasarnya apa? Ah, hakim itu mengambil keputusan dasarnya itu dari kitab hakim, kitab hukum. Itu sama Hah? UUD juga. Nah, kitab hukum itu ada dua, tapi saya belum Iya, belum terlalu mencari tahu lebih dalam tentang itu. ya, alhamdulillah ya. Jadi itu latar belakangnya, Ken ya. Jadi karena Indonesia ini kan pernah dijajah panjang nih sama Belanda nih ya. Makanya kita konkordasi istilahnya. Konkordasi itu mengambil mengambil hukum negara penjajah, ya kan. Cuman dalam perjalanannya eh, Indonesia itu kan akhirnya menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakatnya. Makanya kenapa kita juga mengadop Anglo-Saxon ya, Amerika ya, Anglo-Saxon. Jadi apa yang itu yang hukum kebiasaan tuh ya, common law. Itu ya, itu yang harus dipegang sama Genis ya. Ya, Jadi makanya di dalam undang-undang kehakiman ada pasal yang menyebutkan bahwa dan hukum-hukum yang berlaku secara tertulis yang hidup di masyarakat itu jadi dasarnya. Di samping
ketentuan-ketentuan yang tertulis ya di dalam kitab undang hukum perdata, hukum pidana, hukum perkawinan, ya itu Genis nanti coba diperdalam di situ ya. Yap. Apa yang menjadi latar belakang karena pekerjaan hakim itu pekerjaan mulia ya, sangat berat. Ya, itu Ya aja Pak. mungkin dari Bapak ya. Selamat belajar ya. Ya makasih Pak. Ya. Hmm. Terima kasih. Kayak makasih ya Pak sudah bimbing saya selama kelas minat ini. Apa? Selanjutnya dari Ya, ada yang baik. bertanya? Dari Salman dulu deh. Cik, eh ada beberapa kasus pas di berita-berita orang korupsi gitu triliunan, tahu hukumannya nggak sampai puluhan tahun gitu. Nah, apa konsiderasi hakim untuk memberi hukuman seringan itu? Ya kan yang korupsinya juga kan dia dari korupsi itu dia punya banyak uang. Dia ngebayar hakim biar biar Wih, biar biar apa? Biar hukumannya singkat aja. Nah, setelah 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 si orang orang yang korup ini udah bebas dari penjara, dia bakal korup lagi terus ditangkap lagi gitu aja terus. Ya, pas saya searching di Google yang saya dapat itu. berarti kalau ada penyuapan gitu, masuknya itu lagi dong, kriminal lagi, hakim itu dihakimi lagi dong. Ya tapi ya tahu sendiri lah Indonesia gimana gitu. Jadi hakimnya juga ngelindungin diri sebagai dia manfaatin apa apa itu teh pekerjaannya sebagai hakim buat ngelindungin dirinya sendiri. Kan saya hakim gak mungkin saya kayak gitu. Misalnya gitu. Silakan. Itu yang kemarin tuh Gen, yang kemarin yang ada ajas fakta unsur pada ya kan. Jadi ajas itu memperlakukan semua orang itu sama ya, semua orang itu sama di hadapan hukum ya, nggak ada hakim, nggak ada presiden, nggak ada pejabat gitu kan. Jadi kalau si hakim ini juga melakukan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum seperti tadi menerima sogok, mereka kena sanksi pidana juga ya kan ya, kena sanksi pidana juga ya. Makanya kuasa itu aja saja tuh fakta sun pada egalitas ya kan, persamaan di depan hukum ya gitu. Jadi kita menghindari sekali misalnya apalagi sebagai hakim, hakimnya tuh haram hukumnya untuk menerima sogokan segala macam itu ya kan. Dia itu sebagai benteng terakhir keadilan di apa di dunia hukum itu. Oleh karena itu harus sangat menjaga moral. Makanya tadi hakim itu eh, sebuah tugas mulia itu ya. Nggak sembarang orang bisa jadi hakim gitu kan. Mereka yang hanya mempunyai kekuatan ya kan, mau hanya mempunyai kesadaran yang tinggi tentang kebenaran, itu yang bisa jadi hakim ya kan. Itu kan ya, itu pegang tuh. Jadi semua orang sama kedudukannya di depan hukum, Ya Pak. termasuk hakim. Kalau hakim dia melakukan pelanggaran, kena hukuman juga tuh dia. Kan banyak tuh hakim yang ditangkap tuh, ya kan? Hakim, jaksa, eh, para penegak hukum, banyak juga yang diadili karena dia melakukan perbuatan melanggar hukum. Itu kan? Ya Pak. Saya mau nanya, kan di Indonesia ini tuh sering terjadi kayak orang yang nggak bersalah, dia itu nggak melakukan apa-apa gitu, tapi dia dituduh dan akhirnya terjadi dan akhirnya menjadi terpidana gitu. Nah, kan dia itu gak salah nih. Dan juga kalau
kayak gini tuh, kalau kejadian seperti ini tuh kan pasti viral lah, banyak media yang meliput. Pasti juga banyak yang mendukung si orang ini tuh gak bersalah gitu. Jadi banyak media yang udah kayak apa menampilkan bukti-buktinya gitu kalau dia gak salah. Tetapi ya tetap aja tuh si orang tersebut itu dimasukkan ke penjara atau terkena hukuman yang berlaku gitu. Nah, jadi ya kalau udah kayak gitu tuh atas dasar apa tuh hakim bisa me, apa menjatuhkan hukuman terhadap orang tersebut gitu. Mungkin segitu aja. Atas dasar apa hakim tuh ngejatuhin hukuman ke orang yang nggak bersalah? Suap lagi mah mungkin. Hah? Kan kemarin kan kita jelasin tuh mengenai pembuktian, ya kan, alat-alat bukti, ya. Jadi hakim nggak sembarangan ngasih keputusan salah, gitu kan. Tentu harus ada dasarnya. Dasarnya tuh alat bukti, ya kan. Nah, kalau nggak salah diajarin ke Genis itu kemarin alat bukti perdata apa, alat bukti pidana apa, ya kan. Yang perdata misalnya yang pertama ada tulisan-tulisan, ada saksi-saksi, ada persangkaan, ada pengakuan, ada sumpah atau alat bukti itu. Minimal ada dua untuk menetapkan seorang tersangka atau tergugat itu dua alat bukti, ya kan. Tadi kan ada 5 tuh, tulisan, saksi-saksi, termasuk saksi ahli, pengakuan, sumpah, ya. Yakinnya itu harus kuat tuh kan, harus kuat, ya kan. Nah, kecuali misalnya untuk perkara-perkara pidana tuh seperti pencurian termasuk korupsi kita, ya kan. Untuk korupsi itu sama. Yang pertama tulisan, yang kedua ditambah dengan saksi ahli. Saksi ini saksi ahli ya, saksi ahli. Jadi nanti karena itu kan kalau misalnya pidana itu dimulai dari penyidikan di kepolisian tuh, ya kan, dari kepolisian. Kalau dia memenuhi dua syarat alat bukti, nah, ditetapkanlah sebagai tersangka. Nah, nanti dari kepolisian baru dimasukkan diajukan ke kejaksaan. Kalau sudah sempurna laporan dari kepolisian ke kejaksaan, disebut dengan P21, namanya artinya laporannya sudah lengkap, ya kan. Kalau belum lengkap namanya P19. Itu yang harus dilengkapi oleh kepolisian. Nah, kalau sudah P21 artinya kasus itu sudah siap untuk disidangkan di pengadilan, ya kan. Jadi tidak mungkin penetapan sebagai tersangka itu tanpa alat bukti. Jadi nggak ada cerita orang yang nggak salah, nggak jelas alat buktinya, kemudian eh, di apa dijatuhi sanksi pidana. Makanya kenapa ada istilah pra peradilan, kan? Ya, pra peradilan tuh kalau si tersangka atau yang diduga tersangka merasa keberatan atas penahanannya atau penangkapannya, maka dia mengajukan pra peradilan ke pengadilan tuh. Ini salah nangkep nih, ini salah salah sangka nih, gitu kan? Nah, itu dasar dasar pra peradilan. Jadi semua sudah diatur nih di dalam hukum acara tuh. Nah, itu nanti juga sebagai apa konsentrasi. Ya ini kalau memang minat di bidang ini itu harus harus belajar ininya hukum acaranya seperti apa, gitu kan. Hukum acara pidana, hukum acara perdata, ya kan. Eh, itu harus dikuasai oleh seorang hakim. Ya termasuk tadi ya, termasuk di dalam rangka mengambil keputusan itu kan waduh berat itu. Jangan sampai ini nasib orang misalnya kita mainin, ya kan. Itu Jen ya, Ya coba Pak, itu nanti referensi-referensi dibuka gitu ya. Laki-laki ya, Ya, itu kan. ini masih revisi ya konten PPT-nya. Belum lengkap, kita butuh perdata, pidana, kemudian tadi tentang proses peradilan dan sebagainya, bagaimana hakim itu membuat sebuah keputusan. Jadi ini kita, karena PPT ini adalah produk yang teknis ya. Nah, kontennya belum bisa dinilai, karena belum komplit. Itu buktinya bagus sekali, apalagi ibu apresiasi kamu sudah menemukan apa yang diingat tuh hari ini. Jadi ditunjukkan dalam kelengkapan konten PPT.
Oke, guys. Jadi belum nilai dulu ya. Ngomong dulu sampai minggu depan kasih waktu untuk melengkapi PPT-nya Denis ya dengan konten yang tadi Pak Meli. Ya, Bu. Karena ini untuk Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mul. Atau nuhun Ibu, mangga.